Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Nusya Farina, seorang mahasiswi dari Prodi S1 Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video hari ini saya akan membahas materi tentang teori kontingensi untuk kepemimpinan yang efektif. Apa itu teori kontingensi? Teori kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi kepemimpinan atau dengan nama lain leader-match theory adalah teori yang menganggap bahwa menemukan pemimpin dengan situasi yang tepat. Teori kontingensi ini dikembangkan pertama kali oleh seorang psikolog bernama Fred Fiedler pada tahun 1967. Teori ini menganggap bahwa keefektifan suatu kepemimpinan ditentukan oleh kecocokan seorang pemimpin dengan situasi lingkungannya. Teori ini juga berfokus pada gaya dan situasi. Sebab itu, kepemimpinan kontingensi merupakan kepemimpinan yang menggabungkan antara gaya kepemimpinan dan situasi lingkungan yang sedang dipimpin. Menurut Fiedler, sifat-sifat kepribadian seseorang tidak membuat seseorang menjadi pemimpin, akan tetapi seseorang berhasil menjadi seorang pemimpin dikarenakan adanya faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dengan situasi tersebut. Dari teori ini, maka lahirlah teori-teori lainnya dari beberapa ahli. DLPC kontingensi. Pada tahun 1960-an, Fred Fiedler mengajukan teori pertama dengan menggunakan pendekatan kontingensi, teori kontingensi dan efektivitas. Gagasan utama dari teori awal ini adalah bahwa efektivitas kepemimpinan dalam pengertian kelompok kinerja tergantung pada interaksi dua faktor, yaitu tugas pemimpin atau hubungan motivasi dan aspek dari situasi. Tugas pemimpin atau hubungan motivasi ini kemudian diukur dengan Least Preferred Coworker Scale atau LPC. Fiedler berpendapat bahwa individu dengan skor LPC tinggi termotivasi untuk mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan bawahan, sedangkan individu dengan skor LPC rendah termotivasi untuk fokus pada sasaran tugas. Jika skor pemimpin berada di tengah-tengah, mereka dapat dianggap berorientasi pada hubungan dan tugas dan perlu mendekati situasi dengan lebih banyak subjektivitas dan refleksi diri. Nah, hubungan antara skor LPC pemimpin dengan efektivitas kepemimpinan itu tergantung pada variabel situasional atau disebut juga dengan keuntungan situasi atau situational favorability. Hal tersebut diukur dalam kaitannya dengan tiga aspek berikut. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota yang artinya mengacu pada kekuatan hubungan pemimpin dengan tim dan karyawannya. Yang kedua, struktur tugas, mengacu pada seberapa jelas dan terorganisirnya tugas-tugas proyek. Yang ketiga, kekuatan posisi pemimpin, mengacu pada tingkat otoritas yang dimiliki seorang pemimpin atas timnya. Semakin tinggi hierarki atau struktur organisasi perusahaan, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin. Semakin tinggi posisi kekuasaan, maka semakin menguntungkan situasinya. Yang kedua, the Path Goal Theory. Teori ini diciptakan oleh Robert J. House pada tahun 1971. Teori ini menyarankan bahwa seorang pemimpin harus membantu menjelaskan jalan bagi pengikut untuk mencapai tujuan kelompok. Hal ini melibatkan pemimpin menggunakan perilaku tertentu dalam situasi tertentu untuk meningkatkan kepuasan pengikut dan memotivasi upaya ke arah penyelesaian tugas. Di dalam teori ini ada 4 jenis perilaku pemimpin, yaitu suportif atau berorientasi pada hubungan, di mana para pemimpin membantu dan proaktif dan karyawan mereka. Yang kedua, direktif atau berorientasi tugas, di mana para pemimpin membuat pedoman yang jelas dan menetapkan tujuan khusus untuk mengurangi ambiguitas dan membantu karyawan melalui jalur mereka. Yang ketiga, berorientasi prestasi. Para pemimpin mendorong karyawan mereka dengan menetapkan tujuan yang menantang. Lalu ada perilaku pemimpin partisipatif atau para pemimpin berkonsultasi dengan karyawan mereka sebelum membuat keputusan. Mereka lebih mementingkan pemikiran dan umpan balik karyawan mereka. Yang ketiga ada situational leadership theory. Teori ini dikemukakan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard pada tahun 1969 yang mengusulkan kepemimpinan tersebut efektivitasnya tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan situasi, yaitu tingkat kematangan bawahan, meliputi kemampuan dan kepercayaan diri seseorang untuk melakukan tugas. Teori ini menyoroti 4 jenis yang berbeda dari perilaku kepemimpinan berdasarkan kombinasi perilaku direktif dan suportif, yaitu telling, direktif tinggi, rendah dukungan, selling, arahan tinggi, dukungan tinggi, participating, arahan rendah, dukungan tinggi, dan delegating, arahan rendah, dukungan rendah. Yang keempat, normative decision model.
Normative decision model atau model keputusan normatif adalah teori kontingensi unik dalam fokus eksklusifnya. Apa fokus eksklusifnya? Fokusnya itu adalah pada penyediaan solusi untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan pemimpin. Model keputusan normatif ini awalnya dikembangkan oleh Victor Froome dan Philip Yaton pada tahun 1973 dan kemudian direvisi oleh Victor Froome dan Arthur Jago yang kemudian menekankan faktor situasional lebih dari perilaku kepemimpinan. Hal ini menguraikan satu set dari 5 pengambilan keputusan yang berbeda strategi, yaitu antara lain 2 jenis gaya oktokratis, pemimpin memutuskan sendiri, 2 jenis gaya konsultatif, pemimpin berkonsultasi pengikut tetapi memutuskan sendiri, dan opsi pengambilan keputusan kelompok atau konsensus kelompok. Selanjutnya ada multiple lineage model. Model ini dikembangkan setelah teori kontingensi awal lainnya. Model ini menggambarkan bagaimana perilaku manajerial dan variabel situasional secara bersama-sama mempengaruhi kinerja individu bawahan dan unit kerja pimpinan. Yang meliputi 4 jenis variabel yaitu perilaku manajerial, variabel mediasi, variabel kriteria, dan variabel situasional. Teori kontingensi juga memiliki karakteristik. Apa itu karakteristiknya? Kunci dari setiap teori kontingensi adalah menentukan jenis kepemimpinan yang cocok untuk setiap situasi. Semua teori kontingensi menganjurkan fleksibilitas tertentu dalam metode manajemen untuk mencapai hasil terbaik bagi organisasi. Yang pertama, penekanan berlebihan pada kategori meta perilaku. Kedua, deskripsi hubungan yang ambigu. Ketiga, penjelasan efek kausal yang tidak memadai. Keempat, kurangnya perhatian terhadap pola perilaku. Yang kelima, kurangnya perhatian terhadap efek bersama dan variabel situasional. Yang terakhir, gagal membedakan antara mediator dan moderator situasional. Di pembahasan berikut ini, ada 6 situasi yang dapat terjadi, di mana tindakan yang dapat dilakukan pemimpin antara lain menetapkan rencana serta tujuan, membuat visi yang menarik, membuat tugas yang jelas, berikan arahan yang tegas dan spesifik, mendorong kerjasama tim, menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, memberi pengakuan atas kinerja bawahan yang telah dicapai, serta mencari sumber alternatif. Berikutnya ada tindakan yang mungkin dilakukan seorang pemimpin untuk memperbaiki situasi. Yang pertama, mendapatkan lebih banyak akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, dapatkan kendali lebih besar atas permintaan produk dan layanan unit. Yang ketiga, mulai aktivitas baru yang lebih menguntungkan bagi unit kerja. Yang keempat, memulai program perbaikan jangka panjang. Yang kelima, memperbaiki prosedur seleksi untuk meningkatkan tingkat keterampilan dan komitmen karyawan. Dan yang terakhir, memodifikasi struktur formal unit kerja untuk memecahkan masalah kronis. Alasan teori kontingensi penting dalam kepemimpinan adalah mendekati kepemimpinan dengan teori ini memungkinkan lebih banyak individu untuk mengeksplorasi kepemimpinan dalam karir mereka dan lebih memahami bagaimana diri mereka sendiri serta dalam situasi apa mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus di sini yaitu tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep. Kita awali dengan kondisinya terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2017. Masalah yang terjadi adalah kepemimpinan yang belum efektif, cenderung belum transparan atau tertutup, motivasi pegawai yang relatif rendah karena masih kurangnya perhatian pimpinan atau atasan terhadap bawahannya, kepuasan kerja yang belum sepenuhnya tercapai, dan masih ada pegawai yang cenderung menunda-nunda pekerjaannya. Solusi untuk permasalahan tersebut antara lain, pimpinan atau manajemen seharusnya memberikan target kerja sehingga karyawan merasa tertantang dan tidak bosan. Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep agar lebih meningkatkan aspek profesionalitasnya dengan mengikut sertakan mereka pada tingkat umum. Pimpinan atau manajemen harus dapat lebih mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan para pegawai atau karyawan, serta kinerja pegawai juga hendaknya diperhatikan agar kinerja karyawan semakin meningkat. Keterkaitan studi kasus dan teori, kaitan dengan pembahasan terkait jenis-jenis teori kontingensi, salah satunya adalah the path goal theory. Dalam kasus ini, diketahui jika kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep belum efektif sehingga berdampak pada motivasi pegawai yang relatif rendah dan target kepuasan kerja yang belum tercapai hingga berdampak pada penundaan pekerjaan. Sekian pembahasan mengenai kontingensi Theories of Effective Leadership. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.